Ya, Kan Pak. beritahu 2025 kita masuk resesi ekonomi. Ini masih awal, Jonas. Nanti masuk Ya. resesi yang sebenarnya itu bulan 6, bulan 7. Puncaknya itu tahun depan. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini kembali lagi kita akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Dan sebelum kita mulai, mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau maha baik. Bapa, pimpin kami Tuhan, lindungi kami Tuhan hari demi hari. Berkati kami Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kayaknya Kau berkati kami semua, agar kami bisa mengerti apa yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sahabat dan kemuliaan, pada kali ini, Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni membahas lagi tentang resesi yang terjadi katanya 2025 ini adalah awal-awal dari masa resesi. Terutama karena akan kita rasakan semua di bulan Juni dan Juli katanya. Dan puncaknya katanya di 2026. Nah, apakah betul ini terjadi dan kita nggak tahu ya ke depannya seperti apa. Tapi satu pesan saya yang terus saya ulang-ulang kepada kalian semua, yang saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17, yaitu tetaplah berdoa. Ingat, di 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Jadi apapun yang terjadi ke depannya, kita tidak akan pernah tahu, tapi tetaplah berdoa. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita semua dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Sahabat Terang Kemuliaan, kita langsung saja akan menyaksikan, dan sebelumnya jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan, tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-video kepada yang lain, agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menjadi member. Dengan menjadi member dan join menjadi member, itu artinya kalian adalah pendukung penuh atau supporter penuh untuk pertumbuhan channel Terang Kemuliaan ini. Dan juga jangan lupa follow TikTok dari channel Terang Kemuliaan. Di sana kita akan memuji Tuhan tentunya bersama-sama untuk kemuliaan namanya. Sahabat Terang Kemuliaan, langsung saja kita akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Selamat menyaksikan. Jonas, Apa kabar Pak Daud? baik, kita doa ya, Jonas. Ya, Pak. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, laut kami semua Tuhan, dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Amin. Amin. Gimana Jonas? Ya, baik Pak, sehat Pak. Nah, ingat Jonas, saya Ya, akan Pak. beritahu 2025 kita masuk resesi ekonomi. Betul Pak. Dan itu Dan nanti ini masih awal Jonas. Nanti masuk Ya. resesi yang sebenarnya itu bulan 6, bulan 7. bulan 6, bulan 7. Oke. Nah, saat puncaknya itu tahun depan. Iya. Bulan 6, bulan 7 kira-kira dipengaruhi apa Pak kok di bulan itu Pak? Karena ada penjatuhan utang luar negeri. Oh. Sedangkan Presiden Donald Trump, Presiden Amerika, memberhentikan bantuan semua yang ada di luar negeri, kecuali hanya Israel dan Mesir. Iya. Dan kemarin saya mendapat info dari jemaat kita Pak yang ada di Amerika, di California. Mereka juga merasakan krisis apa itu namanya resesi yang sudah luar biasa Pak di Amerika. Nah, dan ini nanti adalah tahun ini adalah perang dagang dan perang mata uang yang berhubungan dengan kebijakan fiskal.
Iya. Dan perlu Jonas tahu, untuk tahun-tahun seperti ini, ingat rupiah akan turun, Lemah, ya, melemah ya Pak. jadi termasuk dolar pun sebenarnya juga inflasi. Nah, Iya. posisi yang seperti ini safe haven tetap emas, Jonas, tapi emas batangan. Emas ya Pak ya. Emas batangan. Nah, kedua, bagi mereka yang punya uang tapi jangka panjang, itu adalah tanah. Oh, tetap properti. Bukan apartemen ya. Bukan bangunan Pak ya, tanah ya Pak ya. Iya. Untuk jangka panjangnya di situ. Gimana toh, Mak Jonas? Iya, Pak Daud, berarti dengan adanya resesi nanti kira-kira bulan 6 atau bulan 7 itu perkiraan harga emas kemungkinan bisa naik Pak ya? Pokoknya dalam waktu dekat emas akan tembus 2 juta. Dalam waktu dekat ya Pak ya? Nah, sebentar saya cek harga sekarang. Pak Daud. Ya Pak Daud. Ya gimana Jonas? Ya, ini harga emas sudah 1,7 lebih Pak ya per gram. Nah, pokoknya nanti begitu tanda emas 2 juta, itulah menuju namanya inflasi terus, Jonas. Dan Iya, Pak. ingat Jonas, nah itulah tanda inflasi. Nah, makanya pegang rupiah secukupnya saja. Iya. Pegang apa, Jonas? Rupiah. Secukupnya saja. Secukupnya. Nah, untuk investasi, untuk menjaga nilai mata uang, pegang emas. Iya. Dan kedua, tanah. Karena tanah itu kan ada dasar hukumnya. Walaupun saat ini posisinya stagnan bahkan turun. Tetapi aman. Iya. Karena kalau kita megang uang rupiah, nilainya tambah turun. Iya, Pak. Tetapi kita perlu untuk hidup. Nah, jadi Betul. pegang rupiah secukupnya. Secukupnya. Gimana tuh? Bagaimana, Jonas? Setuju, Pak Daud. Nah, untungnya presiden kita ini Pak Prabowo. Kalau bukan Pak Prabowo, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Jonas. Karena kondisi resesi ekonomi berat sekali, Jonas. Iya, gitu Pak ya. Dan tahun depan itu puncaknya, Jonas. Wah, jadi negara-negara ini pada mengalami resesi, Pak ya. Makanya saya berdoa supaya tahun depan itu Indonesia bisa menghadapi resesi puncak itu, Jonas. Bertahan, dan kita percaya Tuhan menyertai Indonesia sehingga Tuhan menjaga Amin. Indonesia pada waktu puncak inflasi di 2026. Amin. Saya juga berdoa untuk Pak Presiden Prabowo supaya diberi hikmat, marifat, kekuatan Tuhan untuk menghadapi resesi ekonomi yang badainya akan datang tahun depan, Jonas. Amin, Pak. Iya, Pak. Kita berdoa bersama-sama, Pak. Bersyafaat. Badainya Pak Jonas? Tahun depan. 2026. Iya. Nah, ini adalah anginnya permulaan dari resesi ekonomi, dan masuk resesi ekonomi itu di bulan 6. Bulan 6, bulan 7. Dan nanti puncaknya beratnya tahun depan. 2026. Nah, dan ekonomi akan bergerak di tahun 2027. Ya, Pak. Itu baru bergerak ya, Jonas. Baru bergerak. Iya. Dan ekonomi betul-betul pulih itu tahun 2032. 2032. Berarti sekitar 6 tahun, Pak ya. Iya. Jadi makanya dari awal
saya memberitahu supaya berkebun dan tidak utang bank. Gimana Jonas? Setuju Pak. Ya, itu paling penting Pak ya, jangan sampai ada utang bank. Ya, kita percaya Tuhan memelihara kita di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah kesulitan. Gimana Jonas? Amin Pak Daud, setuju Pak. Tuhan pasti pelihara Pak mat-matnya. Amin. Gimana pendapat saya Jonas? Sangat setuju Pak Daud. Sangat setuju Pak. Kita percaya Tuhan memelihara kita di tengah-tengah kesusahan. Iya, dan apa yang Pak Daud katakan beberapa waktu lalu, kan hari ini terjadi ya, tahun mulai resesi gitu. Saya beritahu tentang 2025, itu sejak tahun 2021 Jonas, waktu Corona Delta. Ayo sudah lama. Dan ini benar-benar terjadi di tahun ini. Dan kita nanti akan masuk resesi yang sebenarnya di bulan 6, bulan 7, bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9, terus itu Jonas. Iya. Dan puncaknya tahun depan. Tahun depan. Tapi doa umat Tuhan yang ada di Indonesia, saya percaya resesi ekonomi puncak di tahun depan 2026 bisa teratasi dan bisa dihadapi. Yes. Karena Tuhan menjaga Indonesia, memelihara Indonesia. Bersama Tuhan Yesus sanggup melewati semuanya. Oke, amin Jonas. Amin Pak Daud. Dan ingat 2035 Cina menguasai ekonomi seluruh Indonesia. Pak Daud bicara Cina, apakah Cina ini sekarang ini mereka mengalami resesi juga nggak Pak? Yang jelas Cina menguasai ekonomi Indonesia itu dimulai 2035 Jonas. Dan saya melihat sekarang Pak di kota Semarang, di Semarang Pak, sekarang banyak orang China datang Pak, lebih banyak. Nah, tapi ingat hanya 4 yang bertahan, maka dipersiapkan itu semuanya Jonas. Ya apa Pak? Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Ketiga, logistik, distribusi, termasuk distribusi palawija, atau satu alkes, toko emas, toko bangunan, toko besi tetap aman Jonas. Wow, ya. Dan yang keempat adalah tanah. Nah, 4 itulah yang harus dipegang dari sekarang pada waktu nanti 2035. Karena tugas saya hanya menyampaikan sampai tahun 2035 pesan-pesannya itu Jonas. Iya Pak. Dan mengingatkan semua yang ada di Indonesia hal yang akan terjadi. Iya Pak. Gimana Jonas? Iya Pak, setuju Pak. Jadi Indonesia juga kaya akan hasil bumi ya, harus dipertahankan Pak ya. Kita harus kembali ke agraris kembali. Iya, dan hasil laut juga akan melimpah sebenarnya Indonesia. Karena 2035 akan banyak yang digantikan oleh AI Jonas. Oh, AI, artificial dan intelligence. robot. Iya Pak. Jadi kita harus siap-siap semuanya sebelum 2035 Jonas. Itulah start awalnya AI mulai banyak menggantikan manusia. Itu startnya di tahun 2035 Jonas. Wow. Mainnya udah teknologi Pak ya. Terutama di industri-industri Jonas. Jadi akan sedikit tenaga kerja Pak ya. Pokoknya 2035 kita harus siapkan semuanya dari sekarang Jonas. Gimana menurut kamu Jonas? Ya setuju Pak Daud. Persiapan itu penting Pak. Persiapan itu penting Pak. Jaga-jaga dan berdoa. Gimana saya ngasih masukan Jonas? Iya Pak, setuju Pak. Memang perlu untuk artinya mempersiapkan yang terbaik. Ya, jangan sampai kita malah terlilit oleh utang bank juga gitu. Dan juga hasil peternakan mungkin pertanian, hasil bumi itu juga perlu dipertahankan.
Karena Cina ini memang masuk memang luar biasa, Pak. Sekarang resto-resto Cina dari China sendiri di Semarang udah mulai banyak sekarang yang aslinya. Yang Dan perlu aslinya Jonas masih tahu, dan perlu Jonas tahu, saya menyarankan semua yang ada di Indonesia untuk beternak ayam, untuk bertelur, untuk mandiri masalah telur, Jonas. oh ayam telur, Pak. Ya, kedua, setelah ayam bertelur, ada lagi yang kedua, Jonas, Apa Pak Daud? yaitu pelihara ikan, minimal ikan lele dan ikan nila. Belajar untuk swasembada dalam peternakan, Jonas. Dimulai dari ayam aja, pelihara 3 atau 4 untuk dikonsumsi telurnya, Jonas. Oh. Kalau ternak udang, Harus- Pak Daud? Itu biayanya terlalu tinggi, Jonas. Gitu, Pak ya. Ini yang simple dulu, semua beternak khusus ayam untuk bertelur aja, Jonas. Gitu, Pak ya. Ya, Belajar sederhana. apa? Mandiri dalam ayam bertelur. Gimana, Jonas, Iya, Pak Daud. pendapat saya? Iya, Pak Daud. Setuju, Pak. Iya, Pak Daud. Pelihara 3 atau 5 ekor betina ayam petelur, Jonas, supaya semua swasembada telur. Wah. Berarti harga telur juga masih bagus, Pak ya. Bukan masalah bagus, tetapi supaya kita mandiri, Jonas. Dan minimal pelihara ikan lele atau ikan nila, Jonas. Atau pelihara belut. Wah, belut sekarang lagi ini, Pak ya. Lagi banyak. Gimana lagi pendapat saya, trennya lagi Jonas? bagus. Gimana Iya, Pak. pendapat saya, Jonas? Ya, baik sih, Pak. Pendapatnya Pak Daud. Setuju, Pak. Bisa diterima. Karena itulah yang akan bertahan. Karena AI tidak bisa untuk beternak telur, Jonas. Gimana, Betul sekali. Jonas? Iya, Pak. AI nggak bisa beternak, Pak. Gimana pendapat saya, Jonas? Iya, Pak Daud. Setuju, Pak. Oke. Nah, Iya, Pak oke, Daud. mari kita berdoa ya, Jonas. Siapa yang mau tanya? Iya, Pak Daud. Nah, yang pertama, siap. Ibu Lala. Shalom. Mana Ibu? Ya, Ya, Sam. Mama Mm. tenggorokannya susah telan. Paru-parunya juga udah lama ada kuasa gelap gitu ya. Oh, ini sakit beneran, Ibu, bukan setan. Iya. Iya. Kita doa ya. Aku Iya. mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja. Darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan. Segala roh setan, roh jahat keluar dari Yesus. Berkati Tuhan, sembuh di dalam nama Yesus. Amin. Lanjut, Jonas. Amin. Ya, berikutnya Bu Rahel. Ya, silakan Bu Rahel. Ya, selamat malam, Pak. Ini Selamat malam. yang saya mau sampaikan ini, mohon doakan saya untuk jodoh pasangan hidup, kemudian mengenai ini keuangan yang kadang terseret begitu tidak lancar, bagian keuangan, kerejekian, kemudian karir Oke. untuk Kita jabat doa di ya, Bu. kantor. Kita doa Iya. ya. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Darah Yesus buka berkat, buka masa depan. Lawat ya Tuhan, berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Lanjut, Jonas. Amin. Pak Tagor. Silakan, Pak. Mau tanya apa, Pak? Pak Tagor. Ibu Melinda dulu ya. Melinda, silakan mau tanya apa, Bu? Shalom Pak, ini mama saya udah setahun lebih, dia suka dengar suara di kupingnya, jadi dia suka teriak-teriak gitu, disautin. Oh, kalau ini kejiwaan, Ibu, bukan masalah setan. Oke Lebih- Pak.
Ya, kita doa Jonas. Aku Iya, mohon Roh Kudus bekerja, kehendak Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Kuasa bekerja, tumpang tangan Tuhan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Amin. Nama Yesus. Amin. Lanjut Jonas. Kasih Pak. Iya, Pak Tagor tadi sudah ada. Bu Wahyu saya dulu. Silakan Bu Wahyu. Salam. Iya, gimana Bu? Minta didoakan apa ada kuasa gelap yang mengikuti atau ada yang Ini menghambat ada Jonas. kuasa. Ada kutuk Ada, Pak, ya? sialnya Jonas. Angkat tangan doa ya. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus kuasa Tuhan. Darah Yesus buka berkat. Amin. Lanjut Jonas. Ya, Pak Tagor tadi sudah ada. Oke, yang lainnya dulu. Bu Rosita Hadi. Shalom. Ya, Mau salam. tanya apa Ibu? Ini Pak, saya masih ada kuasa gelap nggak ya? Sama ini tangan saya sobek, tangannya otot sendinya sobek, kata dokter mau dioperasi. Kita doa kesembuhan ya. Ini bukan setan. Aku Oh, mohon iya. kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk. Dari itu sembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Ya, Oke, ya. Jonas lanjutin ya. Terima kasih Pak. Ya, Shalom. terima kasih Pak Daud. Malam Pak Daud. Sahabat terang kemuliaan, itulah tadi pesannya telah disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Kiranya apa yang disampaikan bisa kita cerna dengan baik. Dan apabila ada di antara kalian semua yang terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelis Dotoni, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Zoom yang dilakukan oleh Yefta Ministry ataupun Tom Hayels TV. Dan mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Dotoni ini selalu diberikan kesehatan, agar beliau dapat melakukan pelayanan dengan baik dan juga mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Dan terima kasih sekali lagi untuk kalian semua yang sudah join menjadi member. Untuk kalian semua yang ingin menjadi member dan belum join, akan lari ke beranda di channel Terang Kemuliaan. Di situ ada tombol join, tinggal diklik dan kalian sudah bisa menjadi membernya dan kalian ada support penuh untuk pertumbuhan channel Terang Kemuliaan ini. Dan jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat Terang Kemuliaan, terima kasih dan kita akan tutup video ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kasih surga, terima kasih atas pesan yang disampaikan. Ampuni kami semua ya Bapa, sertai kami selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua yang sudah menonton video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini dan saya berdoa untuk kalian semua kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan bara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalannya harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.